Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Ahli, Dewan Juri Kehormatan, serta para panitia dalam acara kompetisi dakwah monolog kreatif milenial pekan ini yang berbahagia. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Khairunisa dari SMA Negeri 1 Sliep. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah dakwah monolog dengan tema Sumpah Pemuda. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur, yang telah memberikan nikmat yang tak terukur, sehingga rakyat Indonesia subur dan makmur, karena Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan dan panutan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Rumusan keputusan Kongres Pemuda II yang di kemudian hari disebut sebagai Sumpah Pemuda tersebut ditulis oleh Muhammad Yamin, seorang pemuda muslim nan cerdas. Waktu itu beliau berusia 25 tahun, yang merupakan sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang kini memperoleh gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia. Adapun isi Sumpah Pemuda tersebut ialah, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang Sumpah Pemuda pasti berkaitan dengan masa muda. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan kisah romantika kehidupan cinta. Keindahan masa muda diikuti dengan bentuk fisik yang masih kuat, perjalanan masih cepat, pendengaran masih akurat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena masih ada obat di toko-toko terdekat. Kenyataan sejarah di atas meneguhkan bahwa pemuda memiliki andil yang sangat besar dalam sejarah kebangkitan bangsanya. Bahkan bisa dikatakan maju mundurnya sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas para pemudanya. Generasi muda hari ini adalah para pemain utama di masa mendatang, sehingga mereka adalah pondasi yang menopang masa depan bangsa ini. Jika pemudanya cerdas dan berakhlak mulia, maka bangsa itu akan maju dan sejahtera. Namun sebaliknya, jika pemudanya bodoh dan memiliki perangai yang buruk, maka dapat dipastikan masa depan bangsa itu akan hancur berantakan. Al-Quran juga mengisahkan tentang pemuda Ashabul Kahfi, sekelompok anak muda yang memiliki integritas moral yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Selain itu, banyak Al-Quran yang mengisahkan para pemuda yang telah mengukir prestasi dalam berbagai keutamaan. Antara lain adalah Ismail yang telah rela mengorbankan dirinya untuk dipotong lehernya karena taat pada Allah dengan penuh kesadaran. Kisah pemuda Yusuf juga menunjukkan tingginya kualitas akhlak dan ketaatan seorang pemuda. Ia diajak oleh seorang wanita yang teramat cantik untuk melakukan hubungan badan yang seandainya ia mau melakukannya, tidak akan ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya. Namun Nabi Yusuf menolak ajakan tersebut dan memilih hidup mendekam di penjara semata-mata karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait ketinggian kualitas akhlak pemuda, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabuah." Kata sabuah pada hadis di atas bermakna pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Pemuda tersebut dengan membiasakan diri melakukan kebaikan dan berusaha menjauhi keburukan. Pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya dengan dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Oleh karena itu, masa muda harus diisi dengan berbagai aktivitas, baik keilmuan maupun keimanan. Seperti telah dipesankan Rasulullah dalam sabda beliau, "Pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu." Teman-temanku, generasi muda penerus bangsa, marilah kita meningkatkan semangat kepemudaan. Jadilah pemuda yang berkualitas, aktif dan kreatif, serta jadilah pemuda yang memiliki akhlak mulia dan integritas moral yang tinggi. Jika pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Jika lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Akhirnya, kasih ayah sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang masa. Bila terdapat khilaf dan salah, perkenankan mohon dan maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.